cangkang dan Kalaupun nanti ya. takutnya dicampur. Kalau mau beli bijinya, kemudian diambil dalamnya, terus hancurkan sendiri gitu. Mungkin kalau mau mudah, kan pakai chopper bisa ya. Kalau kering kan bijinya kan nggak terlalu keras, itu lembut kayak gabus kalau nggak salah Kalau bijinya kalau misalnya mahoni. begini, eh, biji mahoni yang dalamnya masih belum dikeringkan, Mhm. kemudian dikupas lalu di blender terus baru tepung apa namanya hasilnya itu yang diangin-anginkan, kira-kira bisa nggak? Kalau biji itu kalau nggak salah sudah kering, Paul. Jadi sudah Eh, langsung tinggal di chopper aja gitu. Chopper juga yang langsung penting hancur. yang penting dikupas cangkangnya gitu ya. Betul, betul, betul. Kupas cangkangnya mungkin diangin-anginkan beberapa hari supaya lebih kering lagi baru di blender Oh, gitu ya. bisa. Bisa, bisa, Hmm. bisa. Oke, Bisa. oke, oke, oke. Ya kira-kira begitu Cahya dan tim ya. 5 kilo cari, kemudian dikupas cangkangnya dengan hati-hati. Kemudian bijinya diangin-anginkan, artinya dijemur di panas matahari tapi terlindung oleh atap misalnya gitu ya, tidak langsung gitu ya. Dalam mungkin 3 hari atau lebih ya, 3 sampai 5 hari setelah kering baru dijadikan tepung, dihancurkan, di apa namanya, digerus gitu ya. Kemudian tapi gerusnya jangan ke pasar tempat penggilingan kopi, nanti campur. Pahit semua nanti. Uh, itu jadikan apa namanya, jadi tersendiri itu ya. Apa kalau mau gampang ya di rumah ya pakai blender, nanti blendernya di apa namanya di bersihkan lagi gitu ya. Prof, izin tanya, untuk mengeringkannya itu langsung terkena sinar matahari atau bagaimana? Jangan di bawah Angin-angin atap, langsung. di bawah atap ya, di apa? Misalnya kita punya rumah itu kan di empernya itu eh, bisa digelar di situ, tetapi Kanopi ya. tidak di bawah kanopi, di bawah atap, digelar di situ. Syukur-syukur misalnya atapnya adalah atap galvalum atau apa ya, itu kan panasnya terasa itu ya, hangat-hangat panas. Kalau kita diam di situ kan lama-lama berkeringat basah gitu ya. Nah itu kan berarti panas tapi tidak kena matahari. Artinya panas yang stabil panjang selama 3 sampai 5 hari. Nanti dicoba di biji yang sudah terkelupas itu dipotong pakai tangan ya. Dicoba dipatahkan, kalau sudah bisa patah dengan baik berarti kan sudah kering. Gitu ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Tim lainnya siapa ini? Halo, yang apa namanya, yang Lempuyang siapa? Atau Jeringau siapa, Jeringau? Lempuyang kami, Pak, kelompok saya. Lempuyang Desi. Berapa Iya, orang? Berapa perlarut? kalau yang lempuyang, kami kan menggunakan mie atsiri, jadi kan hanya menggunakan air. Nah, Oh, sebelumnya mau hanya tanya, destilasi asiri dari Lempuyang saja. G. Nah, sebelumnya kami mau tanya, Pak, soalnya masih bingung. Kalau kita konsentrasinya itu tuh ada 4%, 7%, 10%, 13 sama 16%. Nah, itu kan baru lampu yang gajah. Tapi setelah kami hitung kan paling sekitar butuh 50 mili untuk Waduh. 100 mili lotion. Nah, kalau semisal kita membutuhkan 50 mili itu, tapi kira-kira kita ngirim lampu yang gajahnya sekitar 10 kilo kering, apakah cukup untuk 50 mili tersebut atau bagaimana aja, Pak? Oke, sebentar sebelum dijawab detail, setiap orang akan diolesi berapa mili? Kalau setiap orang kami mengolesi 1 mili dengan setiap perlakuan itu 5 kali pengulangan. Berarti ada 25 orang.
Kita menggunakannya 5 orang secara 5 kali seperti itu. Iya, berarti kan 25 ya. Oh ya, hitungannya 25. 25, dihitung 25. 1 mililiter lotion itu minyak atsirinya berapa persen? Yang paling konsentrasi paling tinggi itu minyak atsirinya berapa persen? Kalau kemarin sih kami menghitungnya per lotionnya. Untuk minyak atsirinya, kalau untuk keseluruhan totalnya ya Pak, kami kan menggunakan lempoyan gajah sama kulit jeruk, terus ada lempoyan gajah dengan kulit purut. Nah itu kalau di total keduanya itu sekitar 20%. Soalnya tiap tanaman itu konsentrasinya Kamu kalau untuk nggak usah mikir ke situnya. Yang harus dijelaskan adalah tiap orang diolesi berapa mili. Tadi kan 1 miligram, 1 mililiter. Nah, kandungan tertinggi, kandungan konsentrasi tertinggi perlakuan itu berapa persen? tertinggi campurannya nggih Pak? Campuran dari dua bahannya, seperti itu Pak? Nah, iya. Kalau yang satu tinggi kan satu rendah. Iya, Yang ya Pak. yang jeringau tertinggi berapa? Berapa persen? Yang menggunakannya lempuyang Pak. Oh iya, lempu yang tertinggi berapa persen? Lempuyang tertinggi 16%. 16%. Kalau lempu yang 16%, atsirinya apa? Eh, kulit jeruknya berapa persen? 4% Pak. 4%. Oke. 16%, terus di dosis di bawahnya Dosis di bawahnya 13%, 10, 13%. 7, sama 4. Berarti 16, 13, 10, 7, 4. J. Nah, itu kali masing-masing kali 5. 16% kali 1 mililiter. Berarti kan 0,16 mili ditambah dengan 0,13 ditambah dengan 0,1 ditambah 0,07 ditambah 0,04. Berapa total? Nanti kali 5. Izin menjawab Bapak 2,5. 2,5 mili Pak Fajar tiap orang. Itu ada 3 orang ya. Apa? Berarti atsiri lempuyang gajah 2,5 mili. Atsiri kulit jeruk 2,5 mili. Itu per orang kali 3 berarti 7,5 tambah 7,5. 7,5 mili lempuyang gajah, 7,5 mili kulit jeruk. jeruk Tapi nipis. kulit jeruknya beda-beda ya? Izin menjawab Bapak, itu ada yang pakai daun serai wangi, ada yang pakai kulit jeruk purut, ada yang pakai kulit jeruk nipis. Yang variasi, yang lempuyang gajah sama ya? Sama Bapak. Nah, yang lempuyang gajah 7,5, kira-kira 7,5 sampai 10 mili Pak Fajar. 7,5 sampai 10 mili, baik Pak. Berarti saya mau konfirmasi ulang, lempu yang atsiri itu serai lempu yang seringau, jeruk purut, bangle, masing-masing kira-kira sama ya Pak, 10 mili plus minusnya? Kira-kira segitu.
Ah, Oke, berarti targetannya kalau untuk milih-milihan ini tergantung ya Pak ya, kalau atsiri itu kan nggak bisa dipaksakan hmm, berapa banyak. Tapi kalaupun kita coba dulu, yang udah sering dicoba itu kebetulan di lab itu lagi jeruk purut kebetulan. jeruk purut gimana kabarnya? Nah, jeruk purut ini tadi yang foto yang saya share, coba saya lihat lagi ya Pak, saya lihatin lagi. Itu Saya share screen. jeruk purut yang dibutuhkan bukan 10 mili tapi 2,5 mili. Betul, ini jeruk purut Pak. Hasilnya Nah, hasilnya gini. 2,5 mili, serai 2,5 mili, terus satunya apa? Betul. eh Apa ya? Di sini Yang ada hasil itu serai wangi, pasangannya, lempoyang gajah. Oh, pasangannya. Lempoyang pasangannya gajah, lembu yang jeruk gajah itu nipis. jeruk Jeruk nipisnya nipis, dua serai setengah. wangi, jeruk purut. Nah, itu Ya. masing-masing 2,5. Oke. Itu Oke, minimalis paham. ya, hanya sekali pakai. Nanti kalau mau Ya. berulang ya berarti harus diperbanyak. Nah, udah ada gambaran ya. Lempu yang gajah 3 kali 2,5 itu 7,5 minimal. Kalau bisa 10 kan akan lebih bagus. Iya. Terus eh, serai Serai wangi, wangi. jeruk purut, jeruk nipis masing-masing 2,5. Katakanlah misalnya masing-masing 3 gitu ya. Itu kan 3 mili, 3 mili, 3 mili nanti kira-kira. Nah itu kan Pak Fajar sedang bekerja dengan jeruk purut ya. Purut. Iya, Pak. Jeruk purut itu menghasilkan persatuan eh, Ini untuk tadi mendapatkan sekilo satu. segini, Pak. Dapat berapa mili itu? 1 minggu. Gitu. Agak-agak terputus. Ini jeruk, 1 kilo. Ya. Ini jeruk 1 kilo ini. 1 milian kurang lebih kulitnya. 1 mili. Iya, 1 kilo 1 mili itu, Pak. Ya, kalau misalnya butuh 3 mili berarti minimal 3 kilo kulit jeruk Kilo. kering gitu ya. Nah, pelarut yang Nah, digunakan ini cuma air aja, Pak. Betul, air aja. nah, kalau itu pakai air 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 DDH2O atau Air cukup H2O? amidis. Oh, Amidis, Pak. amidis. Beli amidis. Beli amidis ya. Nah, itu kan bisa dihitung lah kalau itu lebih lebih apa namanya? Lebih Jangkau. terukur. Terukur. Lebih terukur kira-kira butuh berapa gitu. Nah, Iya, Pak. masing-masing teman-teman berarti kan sebagai gambaran jeruk purut itu per kilogram kulit kering menghasilkan kurang lebih 1 mili minyak atsiri. Nah, nanti silakan kalau mau dilebihi berarti ya jangan hanya di pas 2,5 ya, tetapi misalnya ditingkatkan menjadi 3 atau 3,5 berarti butuh masing-masing kira-kira 3,5 kilo kulit kering ya, kulit jeruk kering gitu. Oke. Baik, Bapak. Terima kasih. Terus yang Jeringo siapa Jeringo? Saya Bapak. Sayanya siapa? Fasya. Fasya sama Farah. Basadila sama Farah. Ya. Hanya 2 orang. Ya, Prof. Terus Untuk konsentrasi tertingginya itu ini untuk larvasida apa repelen? larvasida. Larvasida konsentrasi tertinggi 1280, Prof. 1280 karena nanti bisa dinaikkan 1500 ya. Satunya ekstrak apa? Satunya ekstrak apa? Kalau Fasya itu kan heksana. Kalau yang itu bentar. Heksan sama
Halo? Pakai etanol, Prof. Etanol. Ya. Oke. Pak Fajar, Ya Pak. kalau tadi ada ekstrak jarak juga pakai etanol, ini yang jeringo pakai etanol. Berarti bisa bisa dibelanjakan Etanol untuk saja. bukan, maksud saya kalau tadi ada 2 kelompok yang pakai metanol, 2 kelompok pakai etanol. Etanol. Artinya kan sebetulnya kalau jadi metanol semua itu lebih irit sebetulnya. Fasadila apakah yang sebelumnya pakai metanol sudah ada? Kalau sebelumnya belum ada, adanya etanol tapi daunnya pakainya. Kamu kalau memang belum ada, dijadikan pakai metanol saja supaya lebih hemat biaya, tidak perlu beli perlarut lagi gitu loh, karena satu rombongan itu nanti bisa sekalian dibelanjakan sekalian gitu. Oke, yang satunya heksana ya. Heksana tadi di depan sudah ada, jadi saya kira lebih mudah lah nanti. Pak Fajar. Ya Pak. Ini kan yang jeringau itu kan hanya 2, pakai metanol sama heksan. Tetapi nanti sebetulnya kalau ada sisa-sisa pelarut atau pelarut etilastatnya masih mencukupi, mungkin bisa partisi juga pakai etilastat. Tapi kalau nggak bisa, katakanlah yang di depan tadi nggak cukup banyak untuk mempartisi semipolarnya, berarti jadi 3 metanol sama N-heksan, sisa airnya kalau bisa ya dikeringkan juga itu. Nanti Berarti tetap ya Pak Prof, nanti saya kalau dapat sampel ini nanti sampel yang gimana Pak Prof? Ya Pak duluan. Iya, nanti kalau dapat senyawa baru atau kelompok ekstrak baru, nanti kita bicarakan kemudian lah nanti untuk konsekuensi biayanya. Baik Pak. Mungkin yang bisa bisa dikerjain kan di sini ada beberapa. Kalau yang tadi jeringau lah, contoh jeringau, etanol dan heksan saja. Tapi kalau nggak dilanjut kan sayang gitu ya Pak ya. Nah ya makanya itu. Iya. Jadi nanti ya urusan kita lah, itu urusan kita untuk melanjutkan itu. Baik. Nanti siapa tahu saya coba simpulkan. Iya betul. Nanti saya coba bikin lagi. Baik. Ini masih ada yang belum dibahas, Pak? Enggak? Sudah semua? Maaf Prof, punya saya belum. Tentang Asiri apa ya? Bangle, asiri jeringau ya? Itu daun alpukat, Prof. Oh, alpukat. Ekstrak daun alpukat. Iya, Prof. Oke, pakai apa? Kan digunakan untuk larvasida, untuk pelarutnya N-heksan sama etil asetat, Prof. Nggak ada metanolnya? Nggak ada, Prof. Karena kita juga hanya dua orang. Ya sudah, yang ketiga saya lah. Metanol sekalian Pak Fajar. Supaya prosedurnya sama. Oh iya, baik. Jadi ini daun alpukat diekstrak seperti tadi, maserasi tuntas. Metanol. Ya. Metanol, etilastat dan N-heksan. Pakai metanol. Dan air. Ya, dan air ya. Kemudian ini konsentrasinya tertinggi berapa? 2400 ppm, Prof. 2400 ppm. Iya. 2400 ppm. Yang satunya?
Yang satunya 2000 ppm. 2000 ppm. Ya berarti kan jadi katakanlah 2400 kali 25 ya. Eh, Kira-kira butuh berapa kilo daun kering Pak Fajar ini untuk 2 orang? Kalau dari gram mungkin sama kayak yang jarak tadi nggak daun jarak? Ya, berarti 30 daun gram jarak seperti itu. 3 kilogram. Iya, kurang lebih mungkin seperti itu 3 kilogram atau sedapatnya kalau daun alpukat. Daun alpukat ini nanti sebentar. Daun alpukat ya. Daun alpukat itu banyak nanti dimakan ulat ya Pak. Habis nggak nanti ya? Susah nggak nyarinya nanti? Kalau lagi musim sekarang kan musim alpukat. Ya, rumahmu mana Risma? Saya di Boyolali, Prof. Boyolali. Kalau Anita? Di Demak. Boyolali ada kebun alpukat nggak? Ya kebetulan saya ada, Prof. Itu memang kalau daun alpukat itu biasanya dimakan ulat, tapi setelah dimakan ulat itu bisa tumbuh lagi. Oh, oke. Berarti ambilnya daun yang agak muda apa yang tua ya Pak? Nanti maunya. Ini yang agak tua. Nah, yang agak tua berarti rebutan sama ulat nanti. Nah, kalau yang muda kan apakah bahan senyawa kimianya rendah, kurang bahan kimianya. Kurang banyak rendah. Kan? Betul. Nah, berapa pohon punyanya dan pohon alpukatnya? Lumayan banyak sih, Prof, nggak gitu. Aman. Mungkin ada ratusan pohon? Oh, enggak. 5 pohon mungkin ada. Oh, 5 pohon. Sudah segede apa? Ada yang udah besar, ada juga yang kecil. Jadi enggak, maksud saya gini. Mungkin ada yang punya kebun alpukat itu kan lebih menjanjikan nanti misalnya ada 100 pohon itu kan tiap pohon diambil 10 daun atau 20 daun itu kan sudah dapat banyak sekali kalau gitu. Itu di daerah Grobogan itu di Tawangharjo bagian utara perbatasan dengan Kudus itu banyak kebun alpukat di situ. Yang rumahnya Demak bisa main ke Grobogan itu bisa lihat-lihat, cari teman yang di Grobogan untuk kerjasama misalnya cari daun alpukat di sana itu. Ya pokoknya silakan dicari kira-kira butuhnya 3 sampai 4 kilo daun kering ya. Caranya sama tadi dapat daun tua. Ya terus kemudian diangin-anginkan dijemur di bawah atap ya, tidak kena matahari sampai kering betul. Kering itu artinya kalau dipatahkan itu sudah langsung patah gitu ya. Sehingga nanti ketika dihancurkan pakai mesin untuk jadikan serbuk itu bisa maksimum gitu. Tidak lengket di alatnya gitu. Nah itu nanti tinggal bisa direndam. Kira-kira seperti itu gambarannya masing-masing ya, supaya belanjanya jelas. Oke, sudah semua? Sudah. Terima kasih ya, Prof. Oke, monggo Pak, silakan Pak Fajar disimpulkan masing-masing supaya nanti bisa jadikan pegangan untuk kita jalan bersama. Gitu. Baik. Di sini kalau ngelihat total kerjaan ada 17 sampel, 17 pekerjaan, 17 anak ya, 17. Bener ya Pak? Kalau Atsiri Ciringau sama Atsiri Bangle tadi udah disebut ya Pak? Bangle. Atsiri Ciringau sama Bangle udah tadi ya? Ada kan? Nggak ada. Nomor 11 itu Safa
sama Atsiri Jeringau Bangli nomor 12 sama Cindy. Ini nggak disebut tadi ya? Mbak Bobot atau siapa tadi? Mbak Lita? Safa sama Cindy tadi minyak atsiri Jeringau sama minyak atsiri Bangli belum kesebut atau gimana? Di list yang chattingan yang itu, Iya, belum yang nomor 11. tersebut, Pak. Belum. Tapi mahasiswanya tidak ada dalam Zoom. Oh iya, maksudnya apakah tetap terhitung atau enggak itu? Maksudnya kalau ini kan yang tadi sudah terhitung ada sampelnya apa, kemudian bagian-bagian pelarut yang dipakai kan kebanyakan semuanya diganti dengan yang etanol diganti dengan metanol gitu. Jadi yang etanol akan saya coret. Kemudian di sini yang belum tersebut judulnya sesuai dengan yang dicatat di grup itu nomor 11 sama nomor 12 atas nama Salva dan Cindy itu menggunakan minyak atsiri Jeringau dan Bangle itu belum tersebut apakah sama juga dibuat atau enggak atau gimana? Temennya mungkin bisa chatting ke itu. Nanti biar Ini gimana? saya tanyakan lagi ke mahasiswa yang bersangkutan, Pak. Oke, baik. Berarti kan ada 17 ya. 17 pekerjaan yang dimana nanti masing-masing ini kan nggak mungkin kalau yang kencur tadi targetnya sekitar 30 graman ya. Sama ya 30 gram kan ya etanolnya. Metanolnya. Terus heksannya juga, kemudian etil asetat juga. Mungkin nanti saya coba berusaha kalau sampelnya itu mungkin di atas 30 gram mungkin ya Pak Prof ya. Nanti mungkin Iya. saya coba maksimalkan Oke. juga gitu. Di atas segitu dan mungkin keperluan pelarut setelah ini nanti mungkin saya ngobrol dulu sama Mbak Lita dan teman-teman untuk fiksasi total keseluruhan biar nanti bisa mengestimasi secara gambaran berapa metanol, berapa etanol yang didapat. Tadi saya coba sempat setting ke sama Mbak Lita tadi mungkin nanti dikabarin ya, Mbak. Nanti sama teman-teman yang termasuk tadi belum datang Zoom ya. Terus kalau yang untuk atsiri mungkin kalaupun mau diambil tarik garis ini berapa banyak minyaknya kan saya ambil itu mungkin kalau bisa diusahakan per sampel minyak atsirinya itu bisa dapat 10 mili gitu. Nanti 10 mili itu maksimal mungkin ya. Saya belum tentu juga. Nanti saya coba dulu dapatnya karena setiap minyak itu kondisinya pasti beda-beda beda-beda kandungannya gitu. Nanti mungkin akan diusahakan 10 miligram lah, 10 milian per sampel tersebut. Nah, untuk banyaknya itu kalau tadi jeruk aja, kalau untuk gambar kulit jeruk itu 1 kilo itu bisa 1 mili gitu. 1 mili untuk dapetin minyaknya. Nah, minyaknya ini nanti saya usahakan semua masing-masing ini mungkin 10 milian kalau dapat maksimalnya gitu Pak Prof. Ini saya coba usahakan semaksimal mungkin pakai alat yang tadi di foto tadi saya maksimalin gitu untuk dapetin si minyak atsiri ini. Seperti itu. Kalau dihitung-hitung di sini ada sampel atsiri itu ada 6. Serai wangi, lempuyan gajah, kulit jeruk nipis, jeringau, kulit jeruk purut dan bangle. Untuk ekstraknya itu simplisi yang dipakai ada daun alpukat, daun jarak, kencur, biji mahoni dan jeringau. Gitu. Untuk ekstrak yang simplisia tadi akan didapatkan ekstrak metanol, heksan, etil asetat dan air. Berarti kalau dihitung sampel 5 dengan 4 variabel pelarut berarti ada 5, 4, 20. Ada 20 sampel dan ada 6 minyak atsiri. Mungkin itu Pak. Jadi nanti coba saya simpulkan, ntar saya coba bikin tabelnya dulu untuk keperluannya, ntar fiksasi pelarutnya setelah
dari menghitung total gram-gram dan yang diinginkan. Seperti itu Pak Prof. Mungkin nanti saya akan koordinasi sama teman-teman. Ya. Ya. Oke, nanti setelah dirangkum, di tabulasi semuanya, nanti per kelompok atau per orang bisa diperkirakan kebutuhan biayanya ya, supaya nanti bisa sambil siap-siap barangkali ngajukan proposal ke sponsor, bisa cair segera gitu. Oke, saya kira gitu Pak Fajar, terima kasih banget malam ini diganggu waktunya lama ya, baru pulang kerja sudah diganggu gitu ya. Tapi ya memang seninya kita itu sebagai pendidik ya seperti ini. Bisa menuntun teman-teman yang sedang tumbuh dan berkembang untuk belajar secara baik di suatu bidang keahlian tertentu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang bisa ditanyakan kepada Pak Fajar? Apa sudah cukup? Permisi Pak, izin ini anak kecil ini. Iya, silakan. Ini untuk yang biji mahoni tadi kan butuhnya 5 kilo untuk 3 orang. Kalau untuk 5 kali pengulangan, 5 kilonya udah cukup atau enggak? 5 kali pengulangan apa? Pengulangan pengujiannya ya maksudnya? Iya. Iya, tadi kan sudah dihitung masing-masing 5 konsentrasi kali 5 pengulangan kan dihitung 25 kebutuhan ya. Itu sudah sudah longgarilah sedikit ya. Kecuali misalnya hasilnya gini nanti dengan konsentrasi yang dirancang pertama ternyata mati semua, berarti harus diturunkan, berarti kita hemat. Tetapi kalau sudah sampai konsentrasi tertinggi nggak ada yang mati, berarti harus dinaikkan. Berarti kita boros. Ya. Berarti ada kemungkinan kalau hanya di pas itu kekurangannya di sini. Dan kalau kita hanya ngepres, ngepas gitu ya, mau minta diekstrakan lagi butuh waktu lagi. Ya. Jadi maka ya kita ambil di sisi yang agak lebih aman lah gitu ya, 5 kilo gitu ya. Nah cuma yaitu mudah-mudahan perkiraan kita tuh benar bahwa konsentrasi yang kita rancang itu adalah konsentrasi yang benar-benar berdampak. Nah syukur-syukur berdampaknya bagus sehingga ini harus tidak cukup 1 kali jalan percobaan karena ini masih mati semua, turun lagi itu berarti kita efisien, itu berarti masih sudah bagus itu ya Khalifah ya. Baik Prof, terima kasih. Kalau mau dilebihin dikit ya nggak apa-apa ya. Karena nanti ya jumlah bahan dasarnya banyak, kebutuhan reagennya juga tambah banyak. Kebutuhan reagennya tambah banyak, berarti kebutuhan biayanya juga akan naik gitu. Makanya kan kita ambil jalan yang paling optimum, artinya tidak ngepas ya, tetapi juga tidak terlalu boros gitu. Gitu ya. Iya Prof, makasih. Oke. Kalau Permisi, sudah, Prof. mungkin ya, silakan. Prof, maaf izin masuk. Ini Fadila sama Cindy itu pakai minyak atsiri dari Jeringau dan Bengle. Itu untuk konsentrasinya sendiri kira-kira 5%, 7%, dan 13% dengan kebutuhan minyaknya totalnya 12,5 masing-masing. Jadi Jeringau dan 12,5 apa? Mili atau apa? Mili. Gram? Mili, Prof.
12,5 mili per Iya, orang. berdua. Total berdua masing-masing bahan 12,5. Iya, 12,5 mili. Kata tadi 1 mili 1 kilo ya. Berarti ya 12,5 berarti 12 kilo. Itu kalau kulit jeruk. Kalau kulit Tapi jeruk coba dulu, izin Prof. Coba Ya. 10 kilo dulu aja kirim, nanti semaksimal mungkin di press mungkin atau diapain nanti. 10 kilo Iya. dulu mungkin atau berapa gitu. itu untuk apa? Tapi tuh Jeringo dan bangle. untuk, oh iya jeringan dan bangle ini. Oh iya betul. Dua-duanya berarti ya? Masing-masing 10 kiloan. Itu kering ya. Oh, berarti dikeringin di angin-angin aja kan, Prof? Iya, kalau apa perlu diiris-iris nggak Pak Fajar? Untuk mengiris posisi minyaknya bisa diiris-iris untuk apa namanya? Mempercepat keluarnya minyak gitu bisa diiris. Nanti kondisinya jangan terlalu kering mungkin Pak Prof. Jadi udah hampir 70 atau 80% kering dikirim nggak apa-apa masih. Jadi biar agak juicy juga sedikit gitu. Toh mereka kayaknya kuat terhadap jamur gitu sepertinya kalau rimpang-rimpangan itu. Jadi mungkin nggak akan kontaminasi. Dan jangan dibungkus rapet gitu ya, bolong-bolong sedikit nggak apa-apa gitu. Betul. Kalau pakai plastik mungkin berjamur juga gitu. Tapi kalau pakai kardus dan dibolong-bolong mungkin kan akan mengurangi peluang jamuran. Ya nggak usah, kalau itu utuh aja rimpangnya dikeringkan aja gitu ya. Kalau dipotong-potong pun nanti potong-potongnya nggak usah terlalu kecil itu. Prof, maaf ini tadi dari kami udah motong-motong jadi kecil itu, Prof. Kecil apa? Bundar dipotongin tipis-tipis. Itu. Tipis-tipis ketebalannya berapa mili kira-kira? Mungkin 3 mili, Prof. 3 mili ya. Iya. Ya cukupan mungkin ya Pak Fajar ya. Cukup Pak. Itu mungkin 3-4 hari sudah cukup kering. Sudah cukup kering lah, dia mungkin mendekati 70%, lalu nanti ditampung dalam kardus yang agak dilubangin gitu ya, terus kemudian dikirim gitu. Oke, Pak Safa sudah? Ada lagi? Sudah, Prof. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, kalau sudah terima kasih. Terima kasih Pak Fajar ya. Kita mungkin bisa akhiri, barangkali Pak Fajar ada kesimpulan akhir sebelum diakhiri? Kesimpulan akhirnya mungkin untuk sampel mungkin kalau bisa sebelum saya berangkat ke Jepang, jadi tanggal 26 itu saya udah berangkat sampai tanggal 9 Mei, berarti saya nanti akan meninggalkan pesan ke laboran saya sama tim mungkin di sana untuk membantu dalam proses ekstraksi dan akhiri ini gitu. Mungkin itu Pak, nanti supaya bisa kontak lagi sama teman-teman yang kontak saya nanti siapa. Saya juga mau minta data-data yang barusan, jadi biar ada keberlanjutan gitu, sehingga saya rasa di tanggal sebelum itu saya udah menyiapkan progresnya gitu Pak, hasil dari kerjaannya gitu. Oke, kita masih ada dalam grup yang sama, maka mungkin bisa untuk komunikasi, bisa menggunakan grup itu. Jika selama Pak Fajar ada di Jepang mungkin ada asisten yang bisa diikut sertakan dalam grup, mungkin bisa juga untuk supaya bisa mengikuti gitu, supaya kami juga bisa berkomunikasi. Takutnya Pak Fajar sedang ada kesibukan dan tidak memungkinkan untuk merespon, maka ada progres yang bisa disampaikan oleh asisten yang menangani itu. Baik. Ya, saya kira gitu Pak Fajar dan teman-teman semuanya.
Terima kasih ya, mungkin bisa. Tadi siapa yang membuka ya? Saya, Pak. Oh ya, ya, oke lah kalau begitu. Terima kasih Pak Fajar, kita sama-sama akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya menjadi bermanfaat, setidaknya di dalam upaya kontribusi dalam pengembangan